Pemirsa, Anies Baswedan menyebut sedang berhadapan dengan kekuatan besar dalam Pilpres mendatang. Kekuatan yang memegang kendali. Anies juga mengaku heran kalau saat ini ia masuk survei dengan peringkat nomor 3, lalu buat apa dijegal. Kami akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik Hendry Satrio. Selamat siang Mas Hendry. Selamat siang, apa kabar Naila? Baik, sehat selalu juga untuk Mas Hendry. Ini kita ingin menyoroti apa yang disampaikan oleh Anies dalam pidatonya beberapa waktu lalu yang menyebut kalau misalkan survei nomor 3, ya buat apa juga sih dijegal? Apa tanggapan Anda, Mas Hendry? Ya, itu memang menariknya ya Naila, karena Mas Anies berada di peringkat ketiga, termasuk dalam surveinya Kedai Kopi pun dalam peringkat ketiga gitu. Tapi memang ada dua catatan. Yang pertama adalah sejarahnya dia pernah menyalip peringkat ke-1 dan ke-2 waktu di Jakarta. Kondisinya sama, dia berada di peringkat ketiga tapi akhirnya bisa memenangkan kontestasi. Kemudian yang kedua catatannya adalah tentang swing voters. Misalnya kita bicara tentang hasil yang dikeluarkan oleh salah satu media nasional cetak, litbangnya, tentang hasil elektabilitas itu tercatat yang jarang sekali dikemukakan adalah tentang swing voters. Nah, swing voters ini untuk peringkat 1, peringkat 2, artinya Pak Ganjar atau Pak Prabowo itu tinggi sekali. Sementara swing votersnya Mas Anies itu kecil. Artinya begini, swing voters itu adalah kelompok masyarakat yang pilihannya masih bisa berubah. Masih bisa mereka mengganti pilihan dari tadinya Ganjar atau Prabowo bisa jadi ke Anies. Nah, ini besar sekali swing voters ini. Inilah yang ditakutkan oleh para pendukung di kelompok peringkat 1 dan peringkat 2, artinya pendukungnya Pak Prabowo atau kelompok pendukungnya Mas Ganjar ini ketakutannya karena swing votersnya atau masyarakat pemilik suara masih bisa berubah. Makanya relevan itu kemudian kalau ada kelompok-kelompok atau penguasa ya yang khawatir sekali Anies Baswedan akan menang karena memang pendukungnya makin hari makin banyak. Pendukungnya makin hari makin banyak dan relevan jika memang lawan politiknya takut Anies akan menang. Nah, perjalanan Anies jadi capres ini penuh lika-liku ya Mas Hendry, kalau kita lihat upaya penjegalan ini dilakukan dengan berbagai cara begitu ya. Mengapa sih lawan politik sebegitunya dengan Anies? Ya, karena memang Naila, dalam sebuah perjalanan negara, di negara manapun yang menganut asas demokrasi, bila pemimpinnya sudah 2 periode, maka yang dicari adalah angin perubahan. Waktu Pak Jokowi pun begitu. Saat kampanye yang dikomunikasikan, yang dijual, yang dipromosikan oleh Pak Jokowi adalah perubahan. Saya berbeda dengan Pak SBY gitu. Sama Pak SBY, kemudian ke Ibu Mega juga begitu. Bahkan di Amerika Serikat, Obama pada saat mengalahkan George Bush Junior itu juga tematiknya adalah perubahan. Change, yes we can gitu ya. Bahkan Donald Trump pada saat dia mengalahkan Hillary yang di-endorse oleh Obama waktu itu sama. Pesannya adalah pesan perubahan. Maka memang yang dicari saat ini oleh masyarakat adalah perubahan, karena kan pembangunan harus berjalan. Perubahan harus yang menuju lebih baik. Nah, penguasa saat ini ya sangat sulit pastinya melepas kekuasaan itu. Pasti mereka tidak ingin perubahan. Jadi sebetulnya ini ada penguasa versus rakyat. Rakyat ingin perubahan, ya penguasa pastinya tidak ingin perubahan. Makanya terjadilah pasang surut atau turun naik pencalonan Anies Baswedan ini. Tantangannya mesti ada. Namanya juga kalau mau jadi pemenang memang tantangannya harus besar. Sama seperti data survei tadi kan. Pada saat peringkat 1, peringkat kedua ternyata banyak yang tidak pasti atau masih bisa berubah, maka figur Anies Baswedan bisa menjadi salah satu, bukan salah satu, bahkan sampai saat ini adalah satu-satunya solusi, karena yang mengusung perubahan adalah Anies Baswedan. Baik, Mas Hendry, karena Anies punya potensi menang, berpotensi kuat juga menjadi kuda hitam, maka suka tidak suka harus dijegal agar tidak menjadi capres. Oke, baiklah, nanti kita akan kembali melakukan perbincangan ini bersama Anda. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda, pemirsa. Kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan pakar komunikasi politik Hendry Satrio. Mas Hendry, tadi melihat informasi sebelumnya, Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup nih dengan SBY di Pacitan. Apakah ini salah satu upaya yang bisa dikatakan untuk menjegal Anies? Mas Hendry, boleh dibuka audionya?
Memang kalau kita lihat banyak sekali partai-partai politik atau tokoh-tokoh politik di sekitar istana yang kemudian melakukan komunikasi langsung kepada kelompok atau partai politik yang berada di dalam koalisi perubahan. Apakah itu adalah upaya-upaya untuk menjegal atau tidak? Saya menilainya ada dua sisi. Bisa saja akhirnya mereka yang berkomunikasi justru yang bergabung dengan koalisi perubahan, atau memang akhirnya pulang dengan tangan hampa. Berkali-kali disampaikan oleh Mas Ahaye, kemudian juga Pak Surya Paloh atau Pak Ahmad Syaihu, mereka mengatakan bahwa koalisi perubahan tetap solid pada langkahnya. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Kembali seperti yang saya katakan tadi, Mbak Nabila, bahwa potensi kemenangan Anies Baswedan kalau menurut hasil survei masih besar, walaupun bahkan sangat besar, walaupun berada di peringkat ketiga, karena yang paling pasti pendukungnya yang tidak akan mengubah pilihan lagi adalah pendukungnya Anies Baswedan. Ini berbeda dengan pendukungnya Mas Ganjar atau pendukungnya Pak Prabowo gitu ya. Nah, yang menariknya lagi adalah dari hasil itu, dari hasil survei itu, maka usaha pertama atau ultimate effort yang harus mereka lakukan adalah menjaga supaya Anies Baswedan tidak masuk ke gelanggang, tidak masuk untuk berkompetisi. Nah, ini menurut saya ada demokrasi yang dilanggar kalau kemudian sampai situ, karena rakyat pasti memilih pilihan-pilihan. Ada yang memilih Mas Ganjar, ada yang memilih Pak Prabowo, ada juga yang memilih Mas Anies Baswedan. Nah, kalau kemudian dijegal di awal Mas Anies Baswedan tidak masuk ke dalam kompetisi, maka bukan saja demokrasi yang rusak, nanti pendukung Anies Baswedan juga pasti akan bereaksi. Nah, harusnya memang negara memfasilitasi itu, memfasilitasi terjadinya kompetisi pilpres yang memang fair dan menyenangkan semua pihak. Kenapa? Karena memang ini kan ritual 10 tahunan. Kalau ritual 5 tahunan kita evaluasi presidennya, bagus seperti SBY atau Pak Jokowi kita teruskan. Kalau kemudian ritual 10 tahun memang kita harus ganti pemimpin. Nah, ganti pemimpin ini yang memfasilitasi adalah negara. Saat ini pemimpinnya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan harusnya juga masih ingat bagaimana negara, Pak SBY waktu itu memfasilitasi pemilu yang dia ikut serta, sehingga menjadikan dia sebagai presiden. Nah, harusnya sekarang dia serahkan tongkat estafetnya. Tapi saya nggak ngerti kenapa kemudian nampaknya takut sekali kalau Anies Baswedan masuk ke dalam kompetisi, padahal sebuah perubahan adalah hal biasa di semua negara yang melakukan demokrasi. Ya, harusnya ini merupakan hal yang biasa ya, dan negara tidak boleh baperan. Nah, terkait konteks negara tidak boleh baperan, mungkin Anda bisa tekankan lagi ya. Salah satunya tadi harus bisa menjunjung tinggi demokrasi, kemudian juga negara harusnya memfasilitasi kompetisi pilpres yang fair. Terkait hal ini seperti apa kemudian yang bisa Anda elaborasi sedikit saja mengenai negara tidak boleh baperan? Harusnya memang begitu, karena negara kan punya aparat, presiden punya aparat. Nanti kalau kemudian diartikan salah sebagai instruksi menjegal Anies, kan ini jadi repot ya. Demokrasinya rusak dan negara juga memiliki tantangan yang lebih besar terhadap pelaksanaan demokrasi. Nah, yang lebih penting adalah berkali-kali kan yang ditakutkan atau dijadikan alasan adalah keberlanjutan pembangunan. Gini Mbak Nabila, bila pemerintah saat ini yakin bahwa pembangunan yang telah dilakukan atau pembangunan yang sedang dilakukan sangat bagus dan baik untuk negara, harusnya tidak perlu takut tidak akan dilanjutkan. Pasti presiden yang lain, presiden selanjutnya, presiden ke-8 Republik Indonesia, pasti akan melanjutkan itu. Karena apa? Karena bagus. Para politisi itu kan sifat dasarnya claiming kan. Nggak mungkin ada sebuah pembangunan yang bagus, kemudian yang meresmikan dia gitu kan tidak akan dilakukan. Kalau bagus itu pasti akan dilakukan, mereka itu pasti akan melanjutkan, kemudian klaim ini saya loh yang meresmikan ini, saya yang mengerjakan ini. Justru kan yang sebelumnya itu akan repot tuh, mereka akan sibuk sekali mengklarifikasi bahwa ini dimulai zaman saya. Nah, artinya kalau kemudian ya takut tidak dilanjutkan pembangunannya, maka saya yakin nih, atau saya berpendapat bahwa ini
ada yang tidak bagus dalam pembangunan itu. Sehingga si penguasa hari ini harus memastikan ini harus dilanjutkan. Ada perjanjian apa misalnya? Ada deal-deal apa? Atau ada kekurangan-kekurangan apa sehingga dia tidak percaya bahwa presiden selanjutnya akan melanjutkan pembangunan itu. Apalagi sudah ada dalam undang-undang IKN misalnya. Itu kan mau tidak mau harus dilanjutkan. Jadi saya rasa bukan tentang keberlanjutan pembangunan, tapi tentang ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan diri terhadap hasil pembangunan yang dilakukan saat ini. Demikian Mbak Nabila. Baik, pakar komunikasi politik Mas Henry Satrio. Terima kasih Mas Henry sudah bergabung di kesempatan Metro Siang kali ini. Selamat beraktivitas kembali.